Kaki ibunya sampai gimana? Meret tuh. Moros istilahnya. Kan kalau orang boncengan itu gini. Ya. Berarti nggak bisa gini ibunya. Bisa waktu pas perjalanan ke Wangaya bisa di atas motornya bisa gini. Oh masih gini kakinya. Ya. Oh, berarti udah dari Manuabo ke Sanglah itu udah ngelenteng lah istilah Ya, kakinya. ngelenteng itu udah luka, kakinya bolong. Sampai bolong, sampai lubang. Ya. Karena moros berarti kamu baru sadar kaki ibunya moros tuh udah di Sanglah. Udah sampai Sanglah. Jadi langsung saja, kita akan tanya Bro Alip yang selaku anak dari ibu yang meninggal gara-gara ditolak rumah sakit ya. Ya. Nah, gimana sih sebenarnya Bro? Mungkin bisa diceritakan kronologi yang sebenarnya itu seperti apa? Kalau yang saya baca di media online kan memang ditolak rumah sakit Wangaya dan Manuabo ya. Nah, cerita awalnya itu seperti apa? Misalnya itu kejadiannya jam berapa? Jamnya jam setengah 9. Jam? Setengah 9. Setengah 9 malam. Ya. Itu Bro nganter ibunya itu dari mana? Dari rumah ke Wangaya langsung. Dari rumahnya di mana? Di sana. Oh, tinggalnya memang tinggal di Denpasar. Ya. Ngekos. Jalan Wibisana, Denpasar. Ya. Berarti ibu memang kenapa Bro memutuskan ke rumah sakit itu? Kenapa gejala di awal itu gimana ibu? Pertamanya ibunya batuk, habis itu kan minum air dia lagi batuk, habis keduanya tuh keluar darah kan, langsung udah panik kan, langsung ke sama kakaknya gonceng 3 langsung ke rumah sakit Wangaya kan, soalnya dekat dari rumah ke Wangaya kan. Udah sampai yang di sana tuh kan ada security itu, sapam tuh ditanya kenapa nih gitu ya. Oh ini Pak, ibu yang batuk getih Pak gitu kan. Langsung dia ke dalam kok mau manggil dokternya. Oh, security-nya awalnya security yang nyambut. Ya. Nah, terus setelah dibilang security-nya ke dalam. Ya, habis itu lama lah security-nya itu langsung saya masuk ke dalam tuh. Habis itu dok, ibu saya batuk darah dok. Habis itu ya tunggu sebentar itu. Oh, dokternya langsung kamu menemui dokternya? Ya, tunggu sebentar langsung. Keluar saya lagi kan ada dokter cewek datang. Maaf ya, saat ini ruangan lagi penuh gitu. Dok, saya minta tolong dok, ibu saya udah sekarat nih, minta bantuan pertama oksigen tuh lah gitu. Ini mana saya nanganin, soalnya udah gak ada bed gitu kan. Saran saya, dia menyarankan langsung bawa ke Manuabo kan, atau enggak Priraja gitu. Langsung minjem ambulan, nggak dikasih kan. Habis itu udah marah ke sana langsung ke Manuabo kan. Pas sampainya di Manuabo tuh langsung tak ke dalam manggil dokternya kan, tak ajak keluar. Diperiksa ibunya sama dokternya kan masih di atas motor tuh. Tangannya dicek. Habis itu dokternya bilang ini daripada kamu debat sama saya mending kamu langsung ke Sanglah gitu kan, minjem ambulan. Enggak. Yang di Wangaya dulu. Yang di Wangaya berarti setelah kamu komunikasi sama security, kemudian security manggil dokternya komunikasi sama kamu bilang nggak ada bed. Ya, ada bed. Dokternya atau perawatnya? Nggak tahu juga tuh cewek. Oh, cewek. Oh, berarti pegawai di sana. Bilang nggak ada bed gitu. Ya. Terus kamu ada bilang minjem ambulan atau Ada, nggak dikasih. nggak dikasih sama dia? Ya nggak dikasih. Gimana kamu bilangnya? Dok, saya minjem ambulan biar cepat ibu saya bawa ke rumah sakit lah gitu. Bilang nggak ngasih, dia gitu aja, bilang nggak ngasih aja. Nggak bisa gitu aja. Nggak bisa gitu? Itu aja. Nggak ada Terus alasan. kamu memutuskan ke Manuabo karena memang udah didiamin sama mereka? Ya, soalnya kan dari Wangaya ke Manuabo lebih dekat juga gitu. Ya. Mereka menyarankan ke Manuabo atau ke Priraja.
Nah, setelah itu kamu langsung bawa ibu ke Manuabo. Itu boncengannya pakai motor atau? Iya, pakai motor. Pakai motor. Motor apa? Scoopy. Scoopy. Ibunya bisa gini sendiri pegang? Enggak, kakaknya megang. Oh, kakak. ada bertiga berarti di Iya, motornya. sama kakaknya. Berarti kakaknya di belakang. Iya, dia megang. Ibu di tengah. Berarti langsung dari Wangayo itu langsung ke Manuabo. Iya, Manuabo langsung. Nah, terus di Manuabo gimana? Kita panggil dokternya, kita bawa keluar. Kita bilangin, dok, ibu saya batuk darah. Dicek sama dokter yang sana, cowok. Iya. Oh, langsung dokter yang nyambut atau memang ada karyawan di sana? Karyawan kok yang ke dokter tahu. Kalau cowok dicek tangannya kan. Habis itu dia bilang, daripada kamu debat sama saya, mending kamu langsung ke Sanglah gitu. Habis itu Nggak, aku baca itu di media katanya di motor diceknya. Ya, kalau di Wangayo. Enggak dicek, cuma dilihat aja di atas motor. Maksudnya di Wangayo nggak dicek. Nggak dicek. Di Manuabo dicek di motor. Dicek. Oh, berarti ibunya belum turun ya? Belum, masih di atas motor. Oh, masih di atas motor, terus kamu sendiri yang turun Ya. menemui petugas di Manuabo. Ya. Oh, Manuabo, terus ada yang meriksa kemudian ke motornya gitu. Ya, Dicek apanya aja? tangannya. Itu kondisi ibunya waktu itu di Wangayo udah keluar darah? Udah. Tapi Mulutnya aja. Mulut ibunya juga keluar darah. Ya. Terus di Manuabo udah juga ya? Udah. Artinya Udah pas di Wangayo tuh ibunya masih bisa gini dia. masih berdiri masih bisa? Enggak, cuman gini aja di atas motor. Oh, di atas motor. Masih bisa Ya, kedat lah istilahnya. ya gini makanya. Oh, kalau waktu di Manuabo Udah nggak sadar dia. oh udah gini. Udah nggak sadar. Oh. Nah, terus dibilang waktu di Manuabo dibilang udah meninggal atau Nggak ada bilang apa, cuma dicek tangannya aja, langsung disuruh ke Sanglah aja. oh, langsung disuruh ke Sanglah gitu? Ya. Terus kamu ada gini nggak apa namanya minjam ambulan juga di Manuabo? Ada sempat sini ambulan Pak Penggal yang dekat ke Sanglah dia bilang alasannya takut ruwet gitu, pokoknya gitu aja, langsung kan cepat-cepat langsung bawa ke Sanglah. Dia nggak ngasih, dibilang cuman takut ruwet gitu? Ya gitu aja, dia gitu kok yang dia ngomong. Oh, ruwet gimana kamu nggak nanya? Nggak nanya, soalnya kan udah kondisi ibunya Kondisi ibu itu. seperti itu ya. Berarti setelah itu kamu langsung ke Sanglah. Ya, kakaknya. Nah, di perjalanan ke Sanglah itu gimana? Itu udah perjalanan ke Sanglah tuh jalannya macet juga kan. Macet. Habis itu kaki ibunya gini dia meret tuh di aspalnya kan. Kaki ibunya sampai gimana? Meret tuh. Moros istilahnya. Kan kalau orang boncengan itu gini. Ya. Berarti nggak bisa gini ibunya. Bisa waktu pas perjalanan ke Wangayo bisa di atas motornya bisa gini kan. Oh, masih gini kakinya. Ya. Oh, berarti udah dari Manuabo ke Sanglah itu udah ngelenteng lah istilah Ya, kakinya. melenteng itu udah luka, kakinya bolong. Sampai bolong, sampai lubang. Ya. Karena moros berarti kamu baru sadar kaki ibunya moros tuh Di Sanglah. udah sampai Sanglah. Berarti udah waktu bawa motor tuh nggak sadar. Karena saking paniknya mungkin ya. Oh, berarti waktu kamu baru sadar ibumu moros tuh kakinya itu Luka tuh. pas baru di Sanglah. Ya, di Sanglah. Oh. Pas dinyatakan meninggal tuh, telat pertolongan. Ih, sampai segitu ya. Terus di Sanglah itu udah dinyatakan langsung meninggal. Ya. Udah meninggal gitu. Itu udah meninggal. Setidaknya kan pas di Wangayo tuh udah dilihat keluar darah tuh kan setidaknya dikasih bantuan pertama tuh lah. Itu setidaknya kan kalau manusia gitu. Berarti alasannya karena yang saya baca kan di media itu bednya emang udah nggak ada. Berarti waktu kamu lihat memang ramai di sana? Lumayan. Oh. Padahal kan kalau perlu pertolongan pertama kan cuman
oksigen aja atau apa. Iya, iya, Kan iya, kalau iya. di atas motor juga bisa kan, ada kursi roda juga ada kan, setidaknya kan pakai kursi roda. Atau nggak di bawah aja nggak apa-apa. Yang penting dapat pertolongan pertama gitu aja. Kalau bed kan nggak masalah sebenarnya. Oke, oke. Nah, terus sampai itu viral di medsos tuh gimana ceritanya? Pas kejadian itu langsung kamu ngechat. Pertama itu kamu chat siapa waktu itu? AWK, Oh, AWK langsung. ya. Kenapa kamu inisiatif ke langsung? Itu kejadiannya hari itu juga kamu chat langsung? Iya langsung. Kenapa kamu ada inisiatif ke medsos tuh langsung gini? Ya soalnya kan ibunya ditolak seperti itu kan rasanya nggak terima, perlu keadilan kan. Soalnya AWK-nya kan saya tahu dia tuh nolongin masyarakat kecil kan. Jadinya kan memutuskan untuk nge-DM ngasih tahu gimana. Langsung kamu kirim DM AWK langsung di DM. Ya langsung di- balas. Oh, waktu langsung DM langsung dibalas, langsung respon langsung. Oh, habis Kamu foto ibumu. ya itu udah. Langsung habis itu kan viral langsung ya di akun-akun gini ya. Di media juga banyak kan. Nah, kemudian kamu memutuskan Mini ke jalur hukum kan? Ini karena kenapa kamu mau memutuskan ke jalur hukum? Ya supaya kan biar tidak ada lagi korban lain kan, biar ibu saya aja gitu. Biar nggak ada yang lain lagi, kasihan soalnya. Ya benar. Kalau boleh tahu, ibunya ini usianya berapa? 44, 44. Kamu anak dua, kedua. Saudara berapa? 4. 4 saudara. Bener 4. 4 ya. Oh. Ibu sebagai kerjanya biasanya sehari-hari kerja apa? Itu buat gini tuh canang tapi nggak isi bunganya. Oh, canang nggak isi bunga. Ya cemper Cemper ya berarti ya. Di mana jualan cemper biasanya? di pasar. Di pasar. Kadang-kadang pasar Badung. Kalau Bapak kerja juga? Nah, dengan meninggalnya ibunya ini, gimana? Apa namanya, kondisi keluarga sekarang gimana? Biasanya gimana? Itu kan adiknya kan masih kecil tuh, masih TK biasanya kan. Ibunya yang anterin, jemput juga kan. Oh, adikmu ada yang masih TK, masih kecil? Ada TK ya. Oh, biasanya siapa yang nganter? Ibunya Ibunya? itu udah jemput ibunya kan, biasanya itu udah. Sekarang kan ibunya udah nggak ada, jadinya kakaknya yang ngajak sambil kerja, kakaknya yang ngajak. Pantasnya kan anak masih kecil itu kan pantasnya pulang sekolah bermain kan. Loh, adiknya enggak lah, dia nemenin kakaknya kerja. Ya, ya. Terus setelah kejadian meninggal ini, pihak kan semua menyudutkan dua rumah sakit ini. Ada nggak pihak rumah sakit itu yang menghubungi atau datang ke rumah minta maaf atau dan lain-lain? Nggak ada, Dua rumah sakit ini nggak ada? nggak ada. Tapi katanya, kata tetangganya kemarin ada pihak rumah sakit Manuabo datang katanya. Oh, waktu ngaben. Ibu udah diaben? Udah Udah dimakamkan berarti ya? Itu kejadiannya tanggal berapa sih? tanggal 24. 24 September. Oke. September. Ya, berarti sampai sekarang ini nggak ada permo chat, telepon dari rumah sakit Wahyu ada nggak ada? Nggak ada. Ke bapak juga nggak ada? Ada. Oh, ada nggak pihak yang ngasih bantuan gitu? Ada. Ada. Berarti dari pihak rumah sakit tuh nggak ada ngasih santunan itu nggak ada ya. Tapi permasalahan sama RS Wangaya berarti sekarang masih soal hukum aja berarti ya. Oke. Kalau secara yang saya baca kan ada alasan dari rumah sakit Wangaya itu karena SOP-nya. Nah, mungkin secara hukum mungkin Pak Dewa bisa menjelaskan, Pak Dewa. Mungkin Pak Dewa selaku kuasa hukumnya sempat rapat mungkin dengan pihak RS atau
dalam hal menangani kasus ini sudah sejauh mana gitu? Baik, saya ucapkan pertama terima kasih sama JEK Bali udah memfasilitasi korban untuk bersuara lah di channel ini. Pertama saya di sini mewakili korban di Lembaga Bantuan Hukum Paiketan Kramo Bali. Awalnya saya melihat postingannya Pak Senator Arya Wedakarna dan postingannya Beli juga di JEK Bali. Karena saya lihat, loh, kok rumah sakit kayak gini gitu loh, mati lagi orangnya. Ya udah, saya chat ajudannya Pak Senator, dia bilang, oh kalau gitu langsung aja ke Sanglah. Kebetulan kami sama Pak Senator sekarang ada di Sanglah menyelesaikan administrasi dari almarhumah karena mau dibawa ke Buleleng hari itu tanggal 25. Oh, besoknya dibawa ke Buleleng ya? Ya, kan kejadiannya 24. 24 ya. Mau dibawa ke Bulelengnya tanggal 25. Akhirnya Pak Senator AWK langsung nelpon Tiang. Tolong secepatnya ke sini. Bawa langsung surat kuasa. Ini saya sudah selesaikan administrasinya, saya sekarang mau ke bandara. Ini KTP-nya, ini nomor teleponnya anak almarhumah. Oke, saya calling. Saya langsung ngetik surat kuasa dari kantor, terus saya tiba di Sanglah. Awalnya nggak mau Beli. Oh, pihak korban, bapaknya nggak mau. Akhirnya saya kasih penjelasan. Kenapa bapak nggak mau? Ya, Tiang takut. Pertama, saya orang miskin. Yang kedua, saya orang nggak punya. Saya takut macam-macam. Tapi ya sudahlah gitu. Akhirnya saya kasih penjelasan, Pak, kalau misalnya bapak ikhlas begitu saja, gimana nanti ke depannya, Pak? Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Saya kuatkanlah hatinya. Kita bincang lama di kamar jenazah sebelum dibawa ke Sanglah. Akhirnya bapaknya mau. Karena juga saya berbicara di Sanglah, enggak sama bapaknya aja, ada pamannya Alit, ada keluarga besar. Ya akhirnya mereka mau. Akhirnya singkat cerita, tanda tangan kuasa, dibawa ke Buleleng akhirnya. Nah, akhirnya kita kontak-kontakan di WhatsApp sama bapaknya. Akhirnya saya juga ngurus akte kematiannya di Sanglah. Di situ tertulis diagnosanya death on arrival, berarti dia meninggal sudah di perjalanan lah ke rumah sakit. Kalau untuk penyakit itu nggak bisa dijelaskan di Sanglah, karena ya memang udah meninggal di jalan. Kalau misalnya mau tahu penyakitnya apa, ya itu kan harus otopsi. Saya rasa kan itu udah nggak perlu Beli. Akhirnya tanggal 3 Oktober ini ada surat dari DPD RI utusan Provinsi Bali, difasilitasi sama Pak Wali Kota di kantor Wali Kota Beli. Agendanya rapat dengar pendapat anggota Komite 1 Bidang Hukum DPD RI dalam rangka pengawasan UU nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait pelayanan rumah sakit Wangayo. Dilampirin Beli chatnya ini sama Pak WK, Niki waktu masih di Sanglah. Ya. Nah, yang hadir itu di sini juga tertulis Beli ada ID kota, ID provinsi, kadis kota, kadis provinsi, dirut rumah sakit. Oke. Nah, kebetulan saya di situ hadir bukan selaku kuasa, tapi kita mewakili LBH untuk memberikan pendapat hukum. Nah, kesimpulan rapatnya yang pertama ya dari Pak Senator AWK, ya pihak rumah sakit sampai hari ini Beli itu belum ada permohonan minta maaf ke keluarga. Hanya di Instagram, dan Instagram kolomnya juga nggak bisa kita komen. Oh, di Instagram ada postingannya? Ada postingan di RS Wangayo. IG-nya RS Wangayo. Tapi kolom komentar dimatikan? Kolom komentar dimatikan. Nah, barusan tadi saya sebelum podcast, saya cek lagi IG Wangayo. Masih dimatikan kolom komentar itu. Terus
setelah itu ada postingan 2 beli, itu masih bisa dikomen, tapi ya bukan permohonan maaf. Coba aja nanti lihat di Instagram. Terus yang kedua mempermasalahkan manajemen konfliknya nggak ada beli. Jadi ya kayak surat gitu aja dipublish di media, mungkin permohonan minta maaf dari rumah sakit, tapi ke keluarga korban langsung ada santunan, nggak ada karangan bunga, nggak ada. Secara resmi nggak ada sampai hari ini. Ya, ya. Terus ini kan kita semua tahu beli kalau Bali ini kan mau dicanangkan medical tourism. Apalagi Pak Sandiaga Uno udah kerjasama kan sama Universitas Udayana Ya. melalui RS Unut bahwa Bali ini akan menjadi medical tourism. Jadi orang nanti nggak perlu lagi ke Penang atau ke Singapura untuk berobat, dan mungkin harga juga bersahabat dan juga mungkin kualitas internasional lah. Tapi kok kita mau menuju ke sana masih ada kejadian kayak gini, penolakan di IGD. Ya, ya. Nah, terus kita juga sudah buat laporan ke Polda sama suami almarhumah, berarti Bapak Yalid. Itu ada 2 pasal yang kita sangkakan. Pasal 190 ayat 1 dan 2 UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Itu bila mana mengakibatkan cacat atau mati dipidana maksimal 10 tahun atau denda 1 M. Untuk upaya hukum kita saat ini masih dipidana. Kebetulan karena yang bersangkutan waktu itu masih ada di Singaraja, prosesi ngaben, kita sudah dapat undangan untuk klarifikasi Dumas di Krimsus Polda Bali. Mungkin kita tunda dulu sampai minggu depan mungkin beli ya. Ya, ya. Karena saya lihat juga mental dari suami almarhumah, anak juga masih, menurut saya masih belum bisa lah. Nanti kita akan penuhi itu beli. Nah, terus yang kedua mungkin kita akan lakukan gugatan perdata beli untuk menuntut ganti rugi. Perdata juga. Iya, saya di sini secara pro bono membela klien kami. Terus juga Enggak, secara hukum gini ya, apa namanya? Itu kan ada pihak Ruang Ayem mengklaim itu SOP-nya. Oh, saya mengikuti SOP karena kalau mau minjamin 6 bulan harus ada dokter, perawat, terus kemudian dalam penolakan itu juga berdasarkan SOP katanya. kalau di hasil rapat kemarin tanggal 3 sama ada Pak Wali Kota juga, dari Dirut Wangaya cuman menyampaikan permohonan maaf. Ya kurang lebih sama lah kayak di Instagramnya. Terus yang kedua, alasannya kenapa tidak bisa meminjamkan ambulan, karena itu SOP rumah sakit ketika ambulan itu keluar harus ada tim lengkap, perawat dan dokter. Nah, memang pada waktu itu menurut klien kami itu memang posisi kan masih di atas motor dan mulutnya keluar darah ibu ya, bajunya udah keluar darah, tapi cuma dilihat begitu aja beli. Mau minjam ambulan, kalau menurut keterangan korban kan nggak dikasih, tapi waktu rapat tanggal 3 kata Dirut katanya sudah mau dipinjemin ambulan BPBD, cuman kan ya nunggu lagi kan. Padahal di situ ada ambulan, kenapa nggak pakai ambulan itu aja? Iya, iya. Nah, kan aneh. Nah itu statement dari Dirutnya, bisa dilihat sih, masih ada live streamingnya di IG-nya Pak WK dari A sampai Z itu rapat itu. Terus ada komisi etik Wangaya, dia juga meminta maaf, tapi katanya dari komisi etik Wangaya juga sudah audit dia di rumah sakit itu. Ya menurut SOP terus jawabannya. Oke, SOP itu terkait peminjaman ambulan ya, bukan Peminjaman ambulan pertama. Yang kedua, ya itu dia menolak itu karena katanya di Wangaya itu kan hanya ada 11 bed di IGD. di IGD-nya 11 full bed. semua. Nah, cuman kan kita nggak tahu, kita serahin aja nanti ke Polda Bali apakah benar atau gimana gitu loh. Karena memang di dalam IGD kan tidak boleh ada CCTV. Mungkin Ya, nanti ya, CCTV yang di lobi yang masuk itulah mungkin yang dipakai. Oke. Gitu. Terus ya
menurut keterangan korban nggak ada rumah sakit nawarin ambulan BPBD itu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Berarti ntar dulu. Kalau secara undang-undang gimana sih? Apakah SOP itu memang sudah sesuai dengan undang-undang atau gimana? Gini. Kalau pasal 3 UU kedokteran UU kesehatan, pasal 32, RS tidak memiliki legalitas untuk menolak pasien. Mau SOP kayak aturan apa nggak boleh beli. Jadi meskipun kondisi kamar penuh Nggak boleh. nggak boleh ya? Nggak boleh. Minimal harus ada menangani. Ada memang kategori yang urgent. Oh. Kalau nggak salah ada 3 nanti. Mungkin biar kita nggak panjang lebar karena kan itu kayak kuliah hukum jadinya nanti saya tambahin di kolom komentar. Yang jelas kalau saya bincang sama dokter, kebetulan kan yang banyak punya teman dokter. Kalau kategorinya memang seperti ibunya almarhumah, ya itu memang sudah gawat, memang harus sudah ditangani. Nah, cuma kalau lebih spesifik karena saya bukan dokter orang kesehatan kan saya nggak paham. Tapi yang jelas boleh juga dibuka webnya Kejaksaan Negeri Badung. Itu udah jelas juga. Mau dibuka di Google juga nggak ada lah. Alasan dinolak tuh nggak boleh. Mau ada dajal pun di depan ya tetap harus diterima beli. Karena memang udah kritis. Setidaknya pertolongan pertama lah ya. Ya. Sebelum pindah ke rumah sakit lain kan. Ya. Oke. Ya intinya statement di ID, kota provinsi. Terus dinas, ID ada komen juga. Kalau Ada. ID gimana komennya? Membela rumah Kalau sakit ID mempercayakan sepenuhnya ke rumah sakit terkait audit itu, dan juga sebenarnya mereka mengakui maju mundur kena beli. maksudnya Mereka mengakui SOP, dia menaati SOP juga merasa salah, tapi ya kalau dia menaati undang-undang ya mereka juga alasan mereka pada itu ya karena 11 bed itu full. takut yang katanya pihak rumah sakit takut yang sudah pasien yang sudah di 11 bed itu kalau Kalau lah atau gimana kan? ya. Ya itu nanti kita buktikan aja lah di Polda. Tapi itu kan baru statement kan, Iya. belum pembuktian secara Belum. fakta. Untuk di BAP saja belum karena tadi itu kita masih ngaben itu. Dan juga di rapat sudah disampaikan apabila keberatan dengan undang-undang ya silakan judicial review aja. Gitu aja. Nah, untuk mungkin dibaca di Bali Pos dari Pak Wali Kota juga sudah menyerahkan apabila korban mau menuntut secara hukum, Wali Kota juga sudah menyerahkan ya selesaikan sendirilah. Iya. Jadi tidak ada intervensi apapun dah. Oke. Karena itu kan rumah sakit milik Pemkot. Rumah sakit pemerintah ya. Ya, dan juga di dalam rapat itu kalau Manumabo rumah sakit pemerintah atau swasta? kayaknya swasta. Swasta Manumabo ya. Waktu itu saya nggak paham yang viralnya kan Wangayo, jadi ya undangannya cuman Wangayo. Nah, setelah saya dalami lagi, waktu kita sebelum ke Polda, pas kita ngetik kronologi, ternyata ditolak juga di Manowabo. Pada tanggal 3 itu saya nggak tahu kalau itu ditolak juga di Manowabo. Taunya Wangayo aja. Gitu. Oke. Nah, tujuan dari memproses ini secara hukum itu kenapa? Kenapa memilih memproses secara hukum ini? Kalau dari yang saya tanya Yang sama harapan dari Pak Dewo sendiri dengan ini diproses hukum akan seperti apa? Kalau yang saya tanya sama suami almarhumah, yang pertama supaya ini jadi pembelajaran yang terakhir lah, supaya ada evaluasi lagi dari pemerintah dan juga nggak ada lah yang begini lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pasti kalau disuruh bangunin orang meninggal kan nggak mungkin beli. Ya paling lebih ke tuntutan materi lah mungkin beli. Ya intinya sesuai juga isi rapat agar dirubahlah manajemen rumah sakit Wangayo ini. Kita semua tahu kok old school ini rumah sakitnya. Pak WK juga ngomong kayak gitu.
Maksudnya rumah sakit old school itu gimana? Ya old school tuh sepertinya mungkin kalau orang di Denpasar sakit kayaknya pilihan nomor 3 deh itu beli. Ya ya kita tahu sendiri lah. Kita bisa lihat aja review Google kan. Oh di Google ada review-reviewnya. Nah, ada juga review baik dan review bagus. Nah, kemarin juga di rapat tanggal 3 itu patut diduga bahwa RS Wangayo mengirim buzzer juga. Gitu. Jadi ya di sini memang kelabakan lah manajemen konflik dari RS Wangayo. Ya. Oke. Kalau ibunya ini memang udah lama sakit atau memang waktu itu memang tumben sakitnya? Kalau dari penuturan anak dan suami, batuk-batuknya lama. Oh, udah lama batuk-batuk. Cuman yang paling parah waktu itu ya? Ya, karena alasan ekonomi, ya mereka nggak bisa berobat karena sudah pernah terpaksa beli. Dan juga sebenarnya di dalam undang-undang rumah sakit itu nggak boleh minta uang muka juga. Oh, uang muka? Waktu itu ada minta uang muka? Nggak sih. Nggak kan? Tidak boleh meminta uang muka dan tidak boleh menolak. Apapun alasannya. Oh, berarti ibunya memang udah lama bro ya? Oh, sakitnya? Ya, tapi batuknya cuma nggak setiap hari batuk-batuk. Oh, sebelumnya nggak? Sebelum sakit tanggal 24 itu kemarinnya udah sakit atau masih sehat? Masih sehat. Masih sehat? Masih bisa kerja? Masih. Oh, berarti hari itu tiba-tiba sakit parah dan malamnya meninggal gitu ya? Ya. Ih, amat terkejutnya kalau itu ya. Ada gini nggak apa sebelumnya firasat atau apa gitu kamu akan kehilangan ibu gitu? Ada mimpi gitu? Oh, enggak. Atau firasat atau apa? Rasanya pas ditolak dari Wangayo aja. Ditolak Wangayo tuh. Soalnya kan pasti bakalan meninggal, udah firasatnya seperti itu. Oh. Soalnya kan butuh pertolongan yang cepat soalnya kan. Ya. Berarti udah kondisi udah lemas sekali waktu di Wangayo itu ya? Ya. Sebelumnya ibunya ada cerita apa ke kamu? Ibu sakit apa? Apanya katanya sakit? Nggak ada cerita apa. Nggak ada cerita apa. Emang udah di kos tuh udah keluar darah batuknya. Iya. Nah, kalau terakhir apa harapan dari Bro Alid kepada pemerintah atau pihak rumah sakit lah? Ini semoga nggak ada lagi kejadian yang seperti saya alami, dan saya percaya adanya hukum karma. Kalau nggak dia kena, mungkin anak cucunya yang bakal kena. Itu aja sih. Ya, oke bro. Dan Beli Dewo, mungkin sekian saja mungkin yang perlu saya gali. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari Bro Alid atau Beli Dewo? Ya kalau dari saya sih biar jadi evaluasi aja, kayaknya ini kasus juga nggak cuma di Wangayo aja kan. Sebenarnya sebelum-sebelumnya juga banyak di Indonesia. Ya mudah-mudahan ini yang terakhir lah. Yang terakhir lah. Iya. Oke. Karena kan kalau usia 44 itu kalau ya masih sebenarnya masih produktif lah ya. Iya.